Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Allahumma shalli alaihi ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaibul kiram, habaib yang dicintai Allah, para syiban, para sesepuh, para hadirin, hadirat yang hadir di majlis maulid pada malam hari ini, mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita pada malam hari ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan maghfirahnya, sehingga tidaklah kita melangkahkan kaki keluar kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari sekian banyak nikmat, ada dua nikmat yang paling mulia, dua nikmat yang paling besar. Yang pertama nikmatul iman, yang kedua nikmatul Islam. Yang mana dua nikmat ini kita hidup membawa dua nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita pun mengharap meninggal membawa iman dan Islam, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Akan tetapi ada nikmat yang lebih besar lagi dari nikmat iman. Ada nikmat yang lebih besar lagi daripada nikmat Islam. Apa nikmat tersebut? Nikmat tersebut dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Nikmat itu dinyatakan oleh Allah, sungguh telah aku karuniakan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu karunia itu lebih agung daripada nikmat. Karunia itu lebih besar daripada nikmat. Apa karunia tersebut? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Karunia yang Allah berikan kepada kita yaitu dengan Allah mengutus seorang rasul, dengan Allah mengutus seorang nabi, yang mana kita malam hari ini sedang memperingati daripada maulidnya. Kenapa diutusnya seorang rasul, diutusnya seorang nabi, dikatakan nikmat yang paling agung, lebih tinggi daripada nikmat iman dan Islam? Karena tanpa nabi kita tidak akan mengenal Islam. Tanpa nabi kita tidak akan mengenal iman. Tanpa nabi kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tanpa nabi kita tidak akan pernah terlahir di dunia. Sebagaimana yang dikatakan atau diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, dialog Allah dengan Nabi Adam. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, laula Muhammad ma khalaqtuk. Wahai Adam, kata Allah, kalau bukan karena Muhammad, engkau tidak akan aku ciptakan. Kira-kira kita ini semua anak cucu Nabi Adam atau bukan? Anak cucu Nabi Adam atau bukan? Nabi Adam. Ya. Kira-kira kalau Nabi Adam tidak diciptakan Allah, apakah ada kita? Tidak bakal ada. Dan Nabi Adam diciptakan Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Dan kalau bukan karena Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Adam, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Tidak akan ada bumi, tidak akan ada langit, tidak akan ada surga, tidak akan ada neraka. Semua diciptakan karena Nabi Muhammad. Makanya dalam kitab Maulid yang tadi kita baca, al-kaunu isyaratun wa antal mabsur. Alam semesta ini hanyalah sebuah pertanda, tetapi tujuan inti Allah ciptakan semua karena Nabi Muhammad. Tujuan Allah ciptakan dunia beserta isinya, tujuan Allah ciptakan kita semua, yaitu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umat yang mengaku cinta kepadanya untuk mengidolakan Nabi Muhammad. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, saudara kita, semua agar mereka mengidolakan Nabi Muhammad, agar mereka mencintai Nabi Muhammad. Karena akhir zaman orang atau anak-anak lebih mengidolakan daripada artis, lebih mengidolakan daripada aktor sebuah film yang mereka tonton dalam film itu,
memiliki keistimewaan atau memiliki kelebihan, bisa terbang lah, bisa ini, bisa itu, macam-macam. Sudah dirusak akal atau otak anak kita kadang-kadang dari film-film tersebut. Padahal kalau kita mendengar kisah Nabi Muhammad itu luar biasa. Mukjizat yang agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan hanya menceritakan satu daripada contoh mukjizat yang luar biasa daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Nabi Muhammad, setelah daripada pulang perang, selesai daripada peperangan, ini sahabat Jabir berniat pengen ngundang Nabi makan. Dia punya kambing kecil sama sedikit tepung. Karena yang dimiliki sedikit, kambing kecil, tepung sedikit, akhirnya dia datang kepada Nabi. Dia katakan, "Ya Rasulullah, aku pengen ngundang kau makan, tapi jangan rame-rame ya Rasulullah." Kenapa? Kambingnya kecil, tepungnya sedikit. Paling cukup 5-6 orang, 5-6 porsi lah. Karena kebiasaan Nabi itu kalau makan tidak mau sendirian ya. Kalau kita kan kebalik, betul nggak? Kalau makan maunya sendirian ya, pengen kenyang sendirian. Tapi kalau Nabi makan, apalagi diundang orang, pasti bawa rame-rame. Sahabat Jabir sudah tahu, makanya dipesanin Nabi, "Ya Rasulullah, kalau datang jangan rame-rame. Kambingnya kecil, tepungnya sedikit, tidak banyak, cukup." Siap, kata Nabi Muhammad SAW. Di hari H, ketika mau diundang makan siang, mulai pagi sahabat Jabir sudah mempersiapkan rumahnya. Kenapa? Oh, senangnya luar biasa. Rumahnya didatangi Nabi Muhammad. Siapa tidak bangga? Siapa tidak senang? Makanya orang kalau mengadakan maulid Nabi, dikatakan oleh para salaf, rumahnya pasti disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Orang kalau dibacakan maulid dalam rumahnya pasti didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga sahabat Jabir mulai pagi dia mempersiapkan diri, mempersiapkan rumahnya, dia hiasi itu rumah, dan dia mempersiapkan membantu istrinya di dapur. Dia ke belakang sahabat Jabir, dia ambil itu kambing miliknya tadi, anak kambing kecil, dia potong, dia sembelih kambingnya. Ketika dia menyembelih kambing, ini sahabat Jabir punya 2 anak kecil, 2 anak yang masih kecil-kecil. Anaknya melihat abahnya lagi motong kambing gitu. Ya, karena ketika dia menyembelih kambing di hadapan anaknya 2, sang anak lihat. Ya, orang tuanya polos-polosan aja. Sahabat Jabir sembelih itu kambing, selesai dia sembelih kambing, pisau dia letakkan sembarangan, kambing dia bawa ke dalam. Ini sang anak habis melihat abahnya motong kambing, yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 3 tahun, kecil-kecil. Ini si kakak yang umur 5 manggil sama adiknya, "Dek, coba rebahan," gitu. Disuruh rebahan adiknya nih. Dia mau ngapain? Mau disembelih sama kakaknya. Dia ambil pisaunya, dia sembelih adiknya. Kenapa? Mencontoh ayahnya yang motong kambing depan anaknya tadi. Makanya kata ulama, kalau orang tua melakukan sesuatu jangan depan anak. Karena anak itu suka mencontoh ya. Apapun dicontoh, waliyadzubillah. Kalau yang dicontoh yang baik, bagus. Makanya kita dianjurkan orang tua mencontohkan yang baik, biar dicontoh sama anak. Tapi kalau contoh yang buruk, waliyadzubillah. Kejadian seperti sahabat Nabi ini. Si kakak melihat bapaknya nyembelih kambing, dia panggil adiknya, disembelih adiknya sampai mati. Bersimpah darah badannya. Kebingungan ini anak. Si kakaknya kebingungan, ketakutan. Melihat adiknya sudah berlumur darah. Dia takut, dia bingung, dia naik ke atas atap. Dia naik ke atas atap rumahnya. Orang Arab dulu tuh rumah nggak bergenteng, kayak dak, cor semua gitu ya. Tapi rumahnya dari tanah. Dia naik ke atas, dia loncat dari atas sampai ke bawah, dan akhirnya kedua anak sahabat Jabir meninggal dunia. Dua-duanya meninggal. Si adik meninggal disembelih, si kakak meninggal karena loncat dari atas ketakutan. Ini dua-duanya meninggal. Sahabat Jabir nggak tahu, karena kejadian di belakang rumah. Sahabat Jabir lagi di dapur sibuk-sibuk bantu istrinya nyiapin kambingnya. Ya, dia masak, bantuin si istrinya tadi. Ketika dia mau ke belakang, mungkin dia mau ngambil pisau atau mau sesuatu yang dia mau ambil, betapa kagetnya sahabat Jabir ketika dia ke belakang, dia dapatkan 2 anaknya sudah meninggal. Yang satu bersimbah darah, sudah terpotong leher, yang satu pun sudah bersimbah darah, jatuh dari atas. Bingung. Kenapa bingung? Meninggal 2 anak kecil-kecil kesayangannya.
Di satu sisi dia sedih anaknya meninggal, di sisi lain dia lagi senang Nabi mau datang. Ya, diketahui istrinya nangis keduanya ketika melihat dua anaknya meninggal. Tetapi mereka suami istri komitmen, dia ngomong sama istrinya, wahai istriku sudah berhenti nangis, jangan nangis, berhenti, karena sebentar lagi Nabi datang. Kita fokus persiapan mau nyambut Nabi datang. Jangan sampai sedih, jangan nangis, apalagi depan Nabi. Usahakan jangan sampai Nabi tahu anak kita meninggal di dua. Kalau Nabi tahu nanti sedih, ikut sedih Nabi Muhammad. Kalau Nabi ikut sedih nanti hilang selera makan Nabi Muhammad. Kita sudah niat pengen jamu makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia bawa kedua anaknya, dia masukkan ke dalam kamar. Ya, seperti layaknya orang sudah meninggal, dia tutupi dengan kain. Sementara dia fokus mempersiapkan masakan untuk menjamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang waktunya, tiba waktunya makan siang, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kagetnya ini sahabat Jabir, dia lihat Nabi datang sama rombongan ramai. Sudah dipesanin Nabi datang 5-4 orang saja, Nabi bawa ratusan orang. Ini Jabir rumahnya kecil, makanan sedikit, dia bingung. Dia ngomong, ya Rasulullah, kenapa rame-rame? Sudah saya bilang 4-5 orang saja. Ya, ini makanan gak cukup, sedikit saya masak, anak kambing kecil. Akhirnya bingung Jabir. Maka Nabi mengatakan, wahai Jabir, gak usah bingung. Ya, mana dapurmu, mana yang kau masak. Kita tahu salah satu mukjizat Nabi itu takfirul ghalil. Ya, takfirul ghalil. Memperbanyak yang sedikit. Makanan kalau disentuh Nabi yang sedikit jadi banyak. Kebalik sama kita. Makanan kalau kita sentuh yang banyak jadi sedikit. Betul nggak? Betul ya. Sepiring kita sentuh bisa habis. Tapi Nabi Muhammad makanan yang sedikit disentuh jadi banyak. Nabi masuk ke dapurnya sahabat Jabir, disentuh makanan tersebut, Nabi katakan, wahai Jabir, bagikan, jangan khawatir, nggak bakal kurang. Makanan cuma 5 porsi dibagikan ratusan, tidak bakal kurang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi sudah ngomong begitu, tenanglah sahabat Jabir. Ketika datang waktu makan, mau mulai makan, sudah disajikan makanan tersebut, Nabi pasti tahu apa yang ada di hati sahabat Nabi, ya, sahabat Jabir. Jangankan kita cerita Nabi, wali saja tembus hati kita, betul nggak? Wali saja tahu hati kita ini ada apa lintasannya, kita sembunyikan tahu. Apalagi rajanya para wali Nabi Muhammad. Sehingga Nabi tahu anak Jabir meninggal. Walaupun sepintar apapun Jabir menyembunyikan, Nabi pasti tahu. Tapi lihat bagaimana pintarnya Nabi Muhammad. Ingin membuka bagaimana agar Jabir cerita. Karena Jabir sudah janji sama istrinya jangan sampai Nabi tahu. Ketika sudah dihidangkan makanan, Nabi mulai bertanya sama sahabat Jabir. Wahai Jabir, mana anakmu? Diam Jabir, tidak bisa jawab. Dia sudah janji sama istrinya, tidak boleh ngadu. Diam sahabat Jabir, tidak bisa ngomong. Yang kedua ditanya lagi oleh Nabi Muhammad. Wahai Jabir, mana anakmu? Diam lagi. Dia hanya mengatakan, ada ya Rasulullah di belakang. Betul, memang ada di belakang, tapi sudah meninggal. Nabi bertujuan bertanya biar dia cerita. Tapi sahabat Jabir menyembunyikan bahwa anaknya sudah meninggal. Sampai yang ketiga ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana pintar Nabi. Nabi ngomong begini sama Jabir. Wahai Jabir, ya mana anak kamu? Kalau kamu tidak panggil anak kamu, saya nggak bakal makan, kata Nabi Muhammad SAW. Panggil anak kamu, suruh makan sama saya. Kalau mereka tidak mau makan atau kamu tidak mau panggil, saya nggak bakal makan. Oh, bingung Jabir. Ini sudah persiapan luar biasa. Pengen jamu Nabi, pengen ngasih Nabi makan, pengen nyenengin hati Nabi. Tahu-tahu Nabi ngancam kalau anaknya nggak ikut makan, nggak dipanggil, Nabi nggak mau makan. Padahal Nabi mau mancing saja, biar sahabat Jabir cerita. Dia tambah bingung. Dia tutupi kesedihan tapi tahu Nabi Muhammad. Akhirnya dia berusaha untuk berkata jujur. Dia terbuka sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mohon maaf, mohon ampun. Bukan saya mau bohong, bukan saya mau tutup-tutupi. Akhirnya sahabat Jabir mulai cerita bahwa anaknya sudah meninggal. Diceritakan yang satu disembelih, yang satu jatuh dari atap. Akhirnya apa kata Nabi? Nabi katakan sama sahabat Jabir, wahai Jabir, kamu datangin anakmu yang sudah meninggal.
kamu bisiki di telinganya. Bisikin di telinga anakmu yang sudah meninggal, wahai anakku, da'aku ma Muhammad. Kalian berdua dipanggil Muhammad. Bayangkan ini anak tidak bernyawa sudah meninggal. Sahabat Jabir polos-polosan aja. Logikanya kita bisikin orang meninggal bisa hidup nggak? Bisa hidup nggak? Hidup lari kita yang ada. Betul nggak? Orang meninggal kita bisikin dia nyaut lari kita. Wah hidup lagi. Ini sahabat Jabir, dia polos, dia datang ke kamar anaknya, dia bisiki di telinga anaknya, wahai kedua anakku, da'aku ma Muhammad. Kalian berdua dipanggil Nabi Muhammad. Subhanallah, anak yang tidak bernyawa mendengar dipanggil Nabi, mereka langsung bangun, berdiri, bernyawa, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ingin memakuli panggilan Nabi Muhammad. Akhirnya mereka bangun, mereka duduk dan makan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kira-kira Nabi kita hebat tidak? Hebat. Kita tahu Nabi yang memiliki mukjizat menghidupkan orang mati, Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu kalau dia mau hidupkan orang mati, ya, dia datang kuburan atau dia datangi langsung orang yang meninggal, interaksi langsung baru bangun tuh orang. Gum biidnillah, bangun atas izin Allah. Yang ngomong siapa? Nabi Isa. Ngomong langsung sama jenazah. Ini kalau Nabi Muhammad gak pakai ketemu sama jenazahnya, suruh orang aja ngomong, suruh bangun, bangun itu. Itulah hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mudah-mudahan satu kisah ini menjadi penyejuk hati kita, menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan harapan mudah-mudahan kita duduk berkumpul pada malam hari ini dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul pada malam hari ini menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala bala, daripada segala bencana, daripada segala musibah dan penyakit-penyakit yang ada di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.